Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsamin fi Nasikh wal Mansukh. Fasl yang ke-8 menjelaskan tentang nasikh dan mansukh. An-naskhu huwa bayan intihai hukm syar'iyyin bi tariqi syar'iyyin mutarakhin anhu. Nasah yaitu menjelaskan tentang berakhirnya suatu hukum syara' dengan mengganti hukum syara' yang akan datang. Fama la yakun hukman syar'iyyan la yusamma raf'uhu naskhan. Maka apabila bukan berupa hukum syara', terhapusnya hukum tersebut tidak boleh dinamakan dengan nasah. Kal bara'atil asliyatil ma'rufati bil aqli qabla ijabil ahkami bisyar'i. Seperti halnya kebebasan asal yang diketahui oleh akal sebelum diserahkannya suatu hukum syara'. Fala ya'tabir raf'uha naskhan. Maka terhapusnya hukum tersebut tidak boleh dianggap dengan nasah. Li'anna lam tathbutu bisyar'i. Karena sesungguhnya hukum tersebut belum ditetapkan dengan syara'. Wa dzalika kasyami Ramadan mathalan. Seperti halnya puasa Ramadan. Fa inna raf'u adami wujubi shaumihi ats-tsabiti bil fi'li qabla wurudi syar'i bi wujubi shaumihi bi syar'i la yusamma naskhan. Karena sesungguhnya terhapusnya ketidakwajiban puasa, terhapusnya perintah ketidakwajiban puasa itu telah ditetapkan dengan perbuatan Nabi sebelum datangnya syara' yang mewajibkan puasa. Maka hal tersebut tidak boleh dinamakan dengan nasah. Jadi Nabi telah menghilangkan perintah ketidakwajiban puasa Ramadan menjadi wajib yang beliau tetapkan sendiri sebelum datangnya dalil syara' yang mewajibkan puasa Ramadan tersebut. Wa kadzalika la budda lin-nasih ay yakun hukman syar'iyyan minal Qur'an aw sunnah fala nusikha bil aqli aw al maslahati aw ghairi dzalika minal umuri. Nasikh atau yang menjadi penghapus hukum itu harus berupa hukum syara' yang dinukil dari Al-Quran dan Sunnah dan tidak boleh dinasah dengan akal atau kepentingan yang ada atau yang lainnya. Wala budda lin-nasikh ay yakuna mutaakhiran 'anil mansukh. Dan nasikh itu harus datang di akhir daripada mansukh. Fa in ittasala bihi kal istitsna wasyarti wasifati fala yusamma naskhan bal takhsisan. Apabila nasikh bersambung dengan ayat yang dimansukh seperti istitsna, syarat, sifat, maka tidak dinamakan dengan nasah, tapi takhsis. Pembahasan selanjutnya mengenai tentang anwa'un naskhi, yaitu macam-macam nasah. Lin-naskhi anwa'u katsiratun min haitsiyati katsiratin. Nasah itu punya banyak macam dari banyak ketentuan. Awalan anwa'un naskhi min haitsul badal. Yang pertama yaitu macam-macam nasah dari segi badal. Yang pertama an-naskhu bila badal, nasah dengan tanpa badal. Wa dzalika kama fi nasi qouli ta'ala, seperti halnya nasah terhadap firman Allah Ta'ala, idza najaitum rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Fa inna hadza nusikha ila ghairi badal. Sesungguhnya ayat ini dinasah dengan tanpa pengganti. Maksud dari ayat ini yaitu yang awalnya Allah memerintahkan untuk seseorang ketika mempunyai hajat kepada Rasul agar membawa sedekah atau buah tangan kepada Rasul, kemudian diganti dengan tidak wajib membawa sedekah atau buah tangan kepada Rasul. Yang kedua, an-naskhu ila badli musawah, yaitu nasah terhadap pengganti yang sepadan. Wa dzalika kama fi naskhi istiqbal Baitul Maqdis fi sholati bi istiqbalil Ka'bah. Seperti halnya penasahan ayat tentang pemindahan kiblat yang awalnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ketika sholat. Sesungguhnya Nabi melakukan sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Kemudian dipindah ke
Masjidil Haram atau Ka'bah, seperti firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami melihat wajahmu, yakni Muhammad, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, an-naskhu ila badali athqal, yaitu menasah terhadap pengganti yang lebih berat. Wa dzalika kama fi nasit takhyir baina shaum wal fitr ma'al kafarati awal Islam fi qoulihi ta'ala. Seperti halnya nasah tentang pemilihan antara puasa dan berbuka yang disertai dengan kafarat, seperti firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Kemudian biwujubi shaumi fi qouli ta'ala, diwajibkan puasa dalam firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa di antara kamu ada di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Maksud dari kedua ayat tersebut, yang awalnya seorang yang dalam perjalanan atau sakit disuruh memilih antara puasa atau tidak. Ketika ia memilih untuk berbuka, maka ia harus mengganti ke hari berikutnya atau hari yang lain. Tapi bagi orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah. Kemudian diberikan nasakh yang lebih berat dengan mewajibkan bagi orang yang safar atau sakit, ketika ia memilih untuk berbuka, maka harus dan wajib membayar dan wajib berpuasa di hari berikutnya. Meskipun ia berat menjalankannya, maka ia wajib dan tetap membayar puasanya di hari yang lain. Yang keempat, an-naskhu ila badli akhaf, yaitu nasah terhadap pengganti yang lebih ringan. Wa dzalika kama fi nasi wujubi sumudil wahid lil asyrati bil harbi fi qouli ta'ala, seperti halnya menasah terhadap kewajiban satu orang mukmin berhadapan dengan 10 orang musuh dalam peperangan, seperti dalam firman Allah Ta'ala, iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Kemudian dinasah dengan ayat selanjutnya, biqauli Ta'ala, al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Jadi dari keterangan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, Allah mewajibkan seorang mukmin untuk berhadapan dengan 10 orang kafir. Kemudian Allah meringankan beban orang mukmin dengan mewajibkan satu orang mukmin berhadapan dengan 2 orang kafir. Yang kedua, anwa'un nashi min haitsul hukmi wa rasmi, macam-macam nasah dari segi hukum dan lafadz. Yang pertama, nashur rasmi wa baqail hukmi, yaitu menasah lafadz atau bacaan dan menetapkan hukumnya. Wa dzalika nahu ma warada fi sahih. Contoh tersebut telah disebutkan secara sahih. Asy-syaikhu wa syaikha idza zannaya farjumuha al-wittatu, orang dewasa laki-laki dan orang dewasa perempuan jika keduanya berzina, maka rajamlah keduanya secara pasti. Faqad kana hadza Qur'anan yutla. Sesungguhnya ayat inilah yang dibacakan. Tsumma nusikha rasmuhu wa baqiya hukmuhu. Kemudian dinasah bacaannya dan ditetapkan hukumnya.
wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsan wa huwa al-muradu bi syaikhi wa syaikha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam orang yang melakukan zina muhsan, yaitu yang dimaksud adalah orang dewasa laki-laki dan orang dewasa perempuan yang telah menikah. Yang kedua, nashul hukmu wa baqa'ir rasmi, menasah hukumnya dan menetapkan hukumnya. Wa hadza wal aktsaru fil Qur'an wa sunnah. Hal ini telah banyak dibahas dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa dzalika kanashi wujubil i'tidadi bi sanatin al mutawaffa anha zawjaha fi qoulihi ta'ala. Seperti halnya menasah kewajiban seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya yang menganjurkan untuk iddah selama setahun, seperti yang telah tertera dalam firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ihraj. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istri, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Yang kemudian dinasah dengan firman Allah yang lain yang berbunyi, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka, yakni istri-istri, menunggu 4 bulan 10 hari. Dari keterangan tersebut hukumnya dirubah, namun bacaannya masih sama, yakni bacaannya masih tetap, yakni masih tertera di dalam Al-Quran. Yang ketiga, nasul hukmi war rasmi, yaitu menasah hukum dan bacaannya. Wa dzalika kama warada fi hadits Aisyah inda Muslim wa ghairuhu, seperti halnya hadis yang datang dari Sayyidah Aisyah yang kemudian diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Kana fima anzal asyra sifatin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsi ma'lumatin, yaitu dulu dalam Al-Quran yang dapat menyebabkan seseorang menjadi mahram adalah 10 kali sepersusuan. Kemudian ayat itu dinasah dan diganti 5 kali sepersusuan saja. Wa hadha al-qawli bi an al-murad bi qawliha fi ma anzala ayun fil Quran. Dalam bacaan tersebut, sesungguhnya yang dimaksud dengan bacaan fi ma anzala itu adalah fil Quran, di dalam Al-Quran. Selanjutnya, pembahasan anwa'un nasikh wal mansukh, yaitu macam-macam nasikh dan mansukh. Yang pertama, nasul kitab bil kitab, yaitu menasah Al-Quran dengan Al-Quran. Yajuzu nashul kitab bil kitab, boleh menasah Al-Quran dengan Al-Quran, kama fi nasi ayatil iddati wal masabirati bima sabaqa takarahum, seperti halnya dalam menasah ayat-ayat iddah dan kesabaran, seperti yang tertera atau yang telah dijelaskan di awal. Peraturan iddah yang awalnya 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 240, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Yang kemudian dinasah dengan ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, yaitu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka, yakni istri-istri mereka, menunggu 4 bulan 10 hari. Jadi jelaslah bahwa peraturan iddah yang awalnya 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Yang kedua, nashus sunnah bil kitab, yaitu menasah as-sunnah dengan kitab, yakni Al-Quran. Wa yajuzu nashul sunnah bil kitab, yaitu boleh menasah as-sunnah dengan kitab, kama fi nashi taujihi ila baitil maqdis ats-tsabiti bisunnah, seperti halnya menasah hadis tentang menghadap ke Baitul Maqdis yang kemudian dinasah oleh Al-Quran,
seperti firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang ketiga, nashus sunnah bisunnah, itu menasah as-sunnah dengan sunnah. Wa yajuzu nashus sunnah bisunnah kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam, boleh menasah sunnah dengan sunnah seperti halnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, yang artinya, dulu aku melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Yang keempat, nashul kitab bisunnah, yaitu menasah Al-Quran dengan sunnah. Wa yajuzu inda jamahiri ahli ilmi nashul kitab bisunnah, jumhur ahli ilmu membolehkan menasah Al-Quran dengan sunnah. Lianna kullihima wahyun, karena sesungguhnya keduanya itu termasuk wahyu, yaitu sesuatu yang diturunkan dari Allah kepada Rasulnya. Seperti contoh firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabatnya. Haitsu nasu biqouli sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dinasah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dalam keterangan tersebut, dalam Al-Quran dicantumkan bahwa boleh seseorang ketika hendak wafat boleh mewasiatkan kepada kedua orang tua dan karib kerabatnya. Namun kemudian dinasah dengan sabda Rasulullah, la wasiyata liwarithin, yaitu tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, karena sesungguhnya orang tua dan karib kerabat itu termasuk dalam ahli waris. Yang dimaksud dengan wasiat di sini adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, di mana sesuatu itu diharapkan mampu memberikan manfaat jariyah kepada yang berwasiat. Yang kelima, nashul mutawatir bil mutawatir wal ahad, yaitu menasah hadis mutawatir bil mutawatir dengan mutawatir, hadis mutawatir lainnya, dan hadis ahad. Wa yajuzu nashul mutawatir bil mutawatir wal ahad bil ahad wa bil mutawatir. Wa yajuzu nashul mutawatir bil ahad alal ashah, boleh menurut qaul ashah itu menasah hadis mutawatir dengan hadis mutawatir lainnya, dan hadis ahad dengan hadis ahad lainnya dan hadis mutawatir lainnya, serta boleh menasah hadis mutawatir dengan hadis ahad, lianna mahallu nasi al-hukmu, karena sesungguhnya tempatnya nasah itu adalah hukum. Wad dalalatu alaihi dhaniyatun sawa'un kanas bil mutawatiri wal ahad, karena intinya pada hukum tersebut itu terdapat dhaniyah, dugaan, yang mana entah datang dari hadis mutawatir maupun hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sehingga tidak mungkin mengadakan suatu pemalsuan. Begitupun ahad juga diriwayatkan oleh orang banyak namun tidak sampai mencapai derajat mutawatir.